Skuad Garuda siap melanjutkan tren kemenangan saat menghadapi Laos dalam pertandingan kedua grup B Ajang Piala AFF 2024 malam ini. Seperti apa ya antusias supporter Indonesia di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah? Ada Camar Hainda di sana. Selamat malam Camar, mohon digambarkan bagaimana antusias supporter yang di sana, silakan. Ya, selamat malam rekan Yudi dan juga pemirsa, disiarkan langsung dan melaporkan langsung dari Stadion Manahan Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Bisa dilihat antusias masyarakat ini luar biasa. Bahkan dari pukul 5 sore tadi ketika gate dibuka, ini mereka sudah hadir untuk bisa melakukan registrasi. Saya akan memperlihatkan kepada Anda apa yang terjadi di belakang saya. Jadi ini adalah pintu ataupun juga lapisan ketiga ya, setelah mereka melakukan face recognition ataupun juga pencocokan wajah menggunakan aplikasi serta akun Garuda ID. Kemudian nantinya akan dilakukan pemeriksaan Yudi dan juga pemirsa. Pemeriksaan meliputi checking, dan setelah ini yang Anda saksikan di layar kaca ini adalah pemeriksaan untuk QR code ataupun juga tiket yang sudah dibeli melalui laman resmi dari PSSI. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda, memang untuk saat ini semakin malam ataupun juga 30 menit menjelang laga, ini masih ramai oleh para supporter dan juga simpatisan dari skuad Garuda. Dan saat ini terdapat 13.500 tiket yang sudah terjual, dan kita akan mencoba berbincang bersama dengan masyarakat ataupun juga penonton yang ada di sini, karena mereka begitu luar biasa untuk bisa bersemangat menyaksikan secara langsung laga yang dimulai pada malam hari ini, yang akan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan juga kick off pada pukul 8 malam nanti. Ya, kita akan mencoba berbincang bersama dengan bersama dengan pecinta sepak bola Indonesia. Halo, selamat malam, dengan Mas siapa, Mas? Doni. Oke, Mas Doni datang sama siapa? Boleh teman-temannya dong di sini. Oke. Dengan Mas siapa, Mas? Mas Doni. Ya. Oke. Mas dari mana? Dari Nganjuk. Dari Nganjuk. Jauh-jauh datang ke sini ya. Oke. Tadi untuk penukaran tiket seperti apa, Mas? Gampang nggak? Lancar, Mas. Iya, lancar. Belinya di mana, Mas? Di Garuda ID. Di Garuda ID. Oke, ini memang saat ini kan pencalonan tiket makin marak ya, Mas ya. Nah, tapi jadi ribet nggak, Mas? Atau justru makin gampang? Enak gini, Mas, gak ada calo. Oke, nggak ada calo ya. Harganya juga sesuai ya, Mas ya. Oke, Mas, harapannya untuk Indonesia pada malam hari ini seperti apa? 3-0. 3-0 ya? Yakin? Yakin. Indonesia menang ya? Oke, baik. Terima kasih ya, Mas ya. Oke, jadi saya akan coba kembali berbincang bersama dengan penonton yang ada di sini. Halo, selamat malam, Mas, Mbak. Dengan Mas siapa, Mbak siapa? Regita. Oke. Amru. Oke, Mbak Regina dan juga Mas Amru. Oke, tadi untuk proses tiketing seperti apa? Apakah lancar menggunakan Garuda ID? Lancar-lancar aja, langsung masuk aja gitu, nggak pakai antri ya. Nggak pakai antri ya. Oke, ini juga nggak ada calo, jadinya lebih murah begitu ya, sesuai harganya. Oke, Indonesia kan kalau kita lihat lawan Laos biasanya selalu menang ya. Bahkan dari 7 pertandingan pertemuan, 6 kali menang, 1 kali seri. Untuk hari ini, kira-kira seperti apa nih prediksinya nih? Mungkin menang lagi, Mas. Lancar hari ini dengan skor besar kayaknya. Skor besar. Kemarin kan Sintayong bilang bahwasanya akan ada line up baru ataupun juga formasi baru yang biasanya menggunakan 3-4-3 bisa jadi dipakai atau bisa jadi tidak, karena melihat wah ini tidak perlu mengeluarkan amunisi yang terlalu besar begitu ya. Nah, tanggapannya seperti apa? Ya mungkin bagus juga tentang pergantian formasi kan, jadi nggak terlalu monoton, bisa dibaca lawan. Jadinya cukup pemain yang biasanya aja, nggak usah terlalu bagus-bagus. Oke. Untuk prestasi Indonesia beberapa waktu terakhir ini, di mana sekarang kita ada di posisi 124 nih, Mas. Kira-kira apa sih yang harus digenjot dan dilakukan oleh timnas Garuda, terutama untuk match-match selanjutnya, tidak hanya untuk ASEAN Cup ini? Ya mungkin lebih ke pemainnya lagi di Mas, buat fisik, terus sama pola permainan juga lebih ditingkatin lagi biar seimbang lah lawan tim-tim yang lebih kuat lainnya. Artinya persiapan ya. Oke, terakhir prediksi skor malam hari ini. Silakan. 4-0. 4-0 ya. 4 untuk Indonesia pasti ya. Oke, baik, terima kasih Mas, Mbak. Selamat menonton pertandingan. Ya, Yudi, memang harapan besar begitu luar biasa disampaikan oleh pecinta sepak bola Indonesia, dan kami tadi melihat tidak hanya dari Solo saja namun juga dari berbagai daerah. Ada yang dari Bali, ada yang datang dari NTT, Bandung, bahkan jauh-jauh dari Jakarta seperti saya. Dan memang harapan-harapan tersebut ini muncul karena melihat dari histori Indonesia ataupun juga bagaimana match-match sebelumnya.
antara Indonesia dan juga Laos. Dari 7 kali pertandingan, 6 menang dan juga hanya 1 seri. Artinya belum pernah dikalahkan oleh Laos. Dan kita akan lihat bagaimana strategi yang disampaikan oleh Sinteyong, strategi yang berbeda begitu, karena akan ada nama-nama yang diistirahatkan seperti Marcelino Ferdinand yang nantinya akan diistirahatkan dan untuk dipersiapkan pada match selanjutnya melawan Vietnam. Sementara demikian, Yudi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar sudah melaporkan langsung dari Stadion Manahan Solo. Selamat bertugas kembali, Camar. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Bareskrim Polri menggerebek pabrik narkoba dengan barang bukti ditaksir mencapai 670 miliar 832 juta rupiah. Narkoba berkemasan minuman anak-anak ini rencananya diedarkan di wilayah Jakarta di malam pergantian tahun, pemirsa. Pemirsa, kami hadirkan gambar yang Anda saksikan ini. Ini adalah aksi penggerebekan pabrik narkoba di permukiman elit. Daerahnya di Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti. Ribuan kemasan saset berisi serbuk narkoba jenis Happy Water, ratusan botol, dan jerigen cairan yang positif mengandung narkotika jenis sabu dan juga ekstasi, serta bahan-bahan baku untuk meracik narkoba yang diduga dari Malaysia. Untuk mengelabui petugas, narkotika cair dikemas dalam bentuk minuman kemasan untuk anak-anak, pemirsa. Di mana dalam penggerebekan, polisi mengamankan 3 tersangka, SR, SP, IV. Mereka berperan sebagai penghubung, peracik bahan baku, dan pengemas narkotika. Sementara pengendali atau bandarnya masih dalam pengejaran kepolisian. Kemudian perlu kami jelaskan di TKP yang kedua, yang terletak di salah satu perumahan di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ditemukan di rumah tersangka inisial SR, yaitu yang pertama 140 botol ukuran 20 mili berisikan liquid vape. Ya. Dan yang kedua, 1000 saset kemasan Happy Water. Dan selanjutnya di TKP ketiga yang terletak di salah satu perumahan di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan di rumah yang dijadikan clandestine lab dengan inisial tersangka SP dan inisial IV, yaitu yang pertama bahan jadi antara lain. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan, ya. Yang pertama sebanyak 7.333 saset kemasan berisikan serbuk Happy Water. Ya. Yang kedua sebanyak 494 botol liquid cair berukuran 20 mili. Yang ketiga terdapat 62 butir pil warna hijau kuning mengandung MDMA. Dan yang keempat, ada 95 butir pil warna merah mengandung MDMA. Dan yang kelima, 5,9 kg kirigen berisikan cairan liquid kopi rasa pandan dan anggur. Dan yang keenam, terdapat 2 botol plastik bening berisikan cairan berwarna biru bening sebanyak 2,2 liter. Selanjutnya kami sampaikan untuk bahan baku narkotika antara lain. Yang pertama, 3 buah jerigen berisi cairan bening dengan total cairan sebanyak 3 liter. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik positif mengandung golongan amfetamin. Ya. Dan yang kedua, 1 botol plastik bening berisikan cairan bening sebanyak 3,03 liter positif mengandung memamfetamin. Ya. Yang ketiga, 4 bungkus aluminium foil berwarna silver bertuliskan 10,4 kg berisikan serbuk yang sudah terpakai yang diduga bahan baku narkotika. Dan hasil pemeriksaan dari labor adalah mengandung bahan kimia metil valeric acid. Yang keempat, 1 plastik bening berisikan serbuk putih yang diduga bahan baku narkotika.
Dan ini mengandung bahan kimia siklopentakarboksilik asid. Ya. Selanjutnya perlu kami sampaikan untuk bahan baku prekursor, antara lain yang pertama 2 botol warna hitam ukuran 1 liter berisi cairan bening dengan total sebanyak 2 liter. Yang ini mengandung DMF. Ya. Yang kedua terdapat 2 botol warna putih ukuran 500 mm berisi cairan bening dengan total sebanyak 10 liter. Dan ini mengandung DMF. Selanjutnya kami jelaskan untuk bahan baku lainnya, antara lain ya. Yang pertama 246 kemasan bahan baku berupa serbuk perasa seberat 1 kg. Yang kedua 349,69 kg jerigen berisikan alkohol. Yang ketiga 8 kg jerigen berisikan metanol ya. Dan yang keempat sebanyak 66,1 kg jerigen berisikan vegetable glycerin ya. Yang kelima ada 275 kg bahan baku primer nabati. Dan yang keenam 3 dus kosong berisikan botol liquid kosong yang ukuran 20 mm kurang lebih sebanyak 12.150 botol. Bareskrim Mabes Polri menggerebek sebuah rumah di kawasan Buah Batu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang diduga dijadikan lokasi produksi atau pabrik narkotika. Kita simak bersama laporan jurnalis senior Abraham Silaban dari TKP. Nah ini dia, seperti ini nih. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat ini. Ini rumah yang disulap menjadi lab narkoba. Rumah ini berlantai 2. Dan di belakangnya, oke, di belakangnya semacam ruang yang belum tak beratap ya, Mas ya. Ini nggak beratap ya. Oke, beratap. Oke, dan kita lihat di sini nih. Ini tempat-tempat. Nah ini di barang buktinya nih. Ini beberapa barang bukti yang ada di sini. Ini kemasan liquid blue ice. Ini untuk semacam ya, kemasan 0,20 mili untuk liquid vape. Jadi hati-hati kalau ini udah dipasarkan, Anda menggunakan hal yang seperti ini melanggar undang-undang dan Anda bisa ditindak. Lagi, ini yang saya tunjukkan tadi, ini kemasan yang mengganggu bagi saya. Terus terang mengganggu, ini bentuk stikernya saja, karena tadi barang buktinya sudah di depan, tapi ini hanya kemasannya saja. Dari kemasannya saja, mengapa kita anggap mengganggu? Karena Justi, minuman berperisa anggur putih teh hijau, isinya melon, tapi ada fly till the end dan wajah anak-anak yang ada di sini nih. Jadi ternyata isinya ini kan narkotika cair. Nah ini yang kita harus antisipasi betul bagi orang tua di rumah dan lain sebagainya. Melihat hal yang seperti ini di lingkungan Anda harus benar-benar waspada. Karena terbukti bahwa ini adalah mengandung narkotika cair dan sudah diungkap di tempat ini. Kalau kita lihat lagi, ini kemasan semua ya. Ini, nah, dia sengaja membuat minuman cair ini dengan perisa-perisa dan lain sebagainya. Nah, ada coklat di sini. Ya seperti minuman penambah energi, tapi pada kenyataannya dia mengandung narkoba. Wow, ini apa ini? Krimer nabati ya? Krimer nabati itu buat bahan baku. Oke, produk ini untuk kebutuhan industri makanan dan minuman nih. Bisa lihat nih. Nah, seperti ini nih. Jadi dan mereka juga lengkap ya. Ini milik mereka ya, Mas ya. Semacam ya APD lah ya, semacam ya penutup mata mereka ketika mereka bekerja, termasuk ada masker babi juga di sini nih. Nah, ini dia mixernya nih. Seperti ini mixernya. Oke. Dan ini cairannya. Cairan yang mereka gunakan. Ini liquid yang udah jadi, tapi belum dimasukin ke tempat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Liquidnya ya, warna liquidnya seperti ini. Warna liquid yang diperjualbelikan seperti ini dan sudah jadi seperti ini dia. Ya. Ya, ini rumah berlantai 2. Jadi para pelaku sudah diamankan. 3
3 orang jumlahnya dan jaringan internasional. Tentu saja siapa di balik ini semua itu menjadi pertanyaan kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada rekan kami di studio. Sebelumnya, pertengahan November lalu, Bareskrim Polri juga membongkar lab narkoba produksi Hashis di Uluwatu, Bali. Dijual dengan harga Rp3,5 juta per gram. Produsen Hashis di Bali bisa meraup untung hingga Rp1,5 triliun. Pemirsa Kabar Reskrim Polri, Komjen Wahyu Widada mengatakan, Hashis cair merupakan salah satu modus peredaran narkotika baru yang mengincar anak muda. Hashis cair berada di dalam cartridge tersebut nantinya dijual sebagai komponen vape, di mana ini diproduksi dengan mengekstrak THC dalam ganja. Setiap 1000 gram ganja diubah menjadi 200 gram hashis. Diungkapkan penjualan hashis sebagai salah satu komponen vape merupakan metode atau strategi yang digunakan pengedar narkotika untuk mempermudah pemasaran. Tidak ada yang pernah curiga mengenai isi cairan vape tersebut, di mana Clandestine Laboratory yang baru saja digerebek ini mampu meraup untung hingga Rp1,5 triliun. Padahal pabrik ini baru beroperasi 2 bulan saja. Rencananya narkotika tersebut diedarkan ke Bali dan Jawa serta diekspor ke luar negeri. Beralih ke informasi lain, pemirsa, hujan deras diakibatkan banjir di sejumlah daerah seperti di Bantul, Yogyakarta, dan Semarang, Jawa Tengah. Banjir di Bantul bahkan menelan seorang korban jiwa. Warga Jotawang Sewon digegerkan penemuan jasad pria di pintu air Sungai Code, Bantul, Yogyakarta. Polisi yang mendapatkan laporan warga langsung mengevakuasi korban dan mengidentifikasinya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah luka di tubuhnya. Polisi kemudian membawa jenazah pria tersebut ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Dari hasil penyelidikan, korban merupakan salah seorang warga Sleman yang berusia 34 tahun. Tapi biasanya yang nongkrong di sini. Nah, orang itu teriak-teriak manggil-manggil saya. Terus saya datangin, tak kira apa. Kata itu ada kayaknya boneka apa orang ya. Aku lihat tuh, kayaknya ke orang ya sudah. Aku panggil papa itu. Terus atau melaksanakan olah TKP untuk kita juga bersama dengan dokter dari Puskesmas Sewon dan dari tim Inafis Polres Bantul. Monggo Pak tentara, Pak polisi. Monggo. Bantuane iki penting wargane Pak. Monggo. Tolong dikondisikan parah. Sementara itu, banjir mengalir deras menerjang puluhan rumah di Dusun Ngendo, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Selasa malam. Banjir diakibatkan jebolnya tanggul Sungai Kelegung, dampak hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Banyubiru sejak siang. Curah hujan yang tinggi membuat tanggul tidak kuat menahan debit air. Laporan sementara 2 warga mengalami luka-luka akibat banjir ini. Selain itu, akses jalan warga terputus dan puluhan rumah mengalami kerusakan dan terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Petugas gabungan melakukan evakuasi warga yang rumahnya terendam banjir. Derasnya aliran air membuat petugas harus mengevakuasi warga menggunakan tali. Tanggul di Dusun Ngendo, Desa Ngerapah, itu jebol. Kondisinya memang mengarah ke pemukiman masyarakat, kemudian kami kerahkan personil untuk meluncur ke sana untuk penanganan, termasuk kami koordinasikan ke samping dengan Pak Polres, dengan Pak Dandim, kami laporkan ke Pak Bupati. Saat ini kita bersama-sama penanganan di sana. Kondisi update saya belum terima laporan, tapi yang jelas saat awal ini adalah untuk evakuasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu aman terlebih dahulu. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Rabu sore hingga malam juga mengakibatkan Jalan Banjarsari Tembalang terendam banjir setinggi sekitar 1,5 meter. Akibatnya, sejumlah kendaraan harus dituntun untuk menerjang banjir. Banjir juga mengenangi perumahan klaster Dahlia di Kelurahan Meteseh yang diakibatkan jebolnya tanggul sungai yang tak kuat menahan besarnya debit air. Akibatnya, sekitar 152 warga harus mengungsi dan tak sempat menyelamatkan barang mereka yang terendam banjir.
jadi kan airnya meluap ke sini. Tadi hujan dari jam berapa? Kalau hujan kan tadi dari jam 5 ya. Terus ini pada kemana saja Bu yang terdampak Bu? Banjir yang merendam jalan dan pemukiman ini diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi sejak sore hingga malam hari. Banjir juga diperparah jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter sehingga luapan air dari sungai langsung melimpah ke permukiman. Ya, perlu waktu ya. Di samping perlu waktu, kita juga akan upaya untuk penyedotan kondisi air yang masih menggenangi perumahan di Galia ini. Nanti kita buang ke Kali Tinggi. Hingga kini, berbagai upaya untuk membuat banjir surut masih dilakukan. BPBD juga akan mendirikan dapur umum untuk warga yang terdampak banjir. Dari Bantul, Yogyakarta, dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Rabu sore hingga malam mengakibatkan Jalan Banjarsari, Tembalang terendam banjir setinggi sekitar 1,5 meter. Akibatnya sejumlah kendaraan harus dituntun untuk menerjang banjir. Banjir juga menggenangi perumahan klaster Dahlia di Kelurahan Metese yang diakibatkan jebolnya tanggul sungai yang tak kuat menahan besarnya debit air. Akibatnya, sekitar 152 warga harus mengungsi dan tak sempat menyelamatkan barang mereka yang terendam banjir. Karena tanggulnya jebol, jadi kan airnya meluap ke sini. Tadi hujan dari jam berapa? Kalau hujan kan tadi dari jam 5 ya. Terus ini warga pada kemana saja Bu yang terdampak Bu? Banjir yang merendam jalan dan permukiman ini diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi sejak sore hari hingga malam hari. Banjir juga diperparah jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter, sehingga luapan air dari sungai langsung melimpah ke permukiman. Ya, perlu waktu ya. Di samping perlu waktu, kita juga akan upaya untuk penyedotan kondisi air yang masih menggenangi perumahan di Galia ini. Nanti kita buang ke Kali Tinggi. Hingga kini berbagai upaya untuk membuat banjir surut masih dilakukan. BPBD juga akan mendirikan dapur umum untuk warga yang terdampak banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Dua nelayan rajungan asal Ketapang, Kalimantan Barat yang dilaporkan hilang ditemukan terombang-ambing di tengah lautan perairan utara Kendawangan. Keduanya bertahan hidup menggunakan pelampung yang biasa digunakan mengikat jala. Tali, santai, sabar bang, sabar. Tahan. Tahan bang, tahan. Rendang bang, satu. Ambil. Usdianda 23 tahun dan Suryansyah 39 tahun diselamatkan tim SAR gabungan di sekitar perairan utara Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Dua nelayan rajungan ini terombang-ambing di lautan setelah dinyatakan hilang sejak Selasa malam, pemirsa. Keduanya mengapung berpegangan pada pelampung yang biasa digunakan untuk mengikat jala. Korban kemudian berhasil dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis, di mana sebelumnya 3 nelayan rajungan asal Kabupaten Ketapang belum juga kembali dari mencari ikan sejak Selasa kemarin. Ketiganya berangkat sejak dini hari menggunakan perahu motor lepeh, dan hingga kini satu nelayan bernama Marham, 24 tahun, masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Rendang bang, satu. Ambil. Pegang kawannya. Cuaca ekstrim mengakibatkan sejumlah bencana di berbagai daerah. Hujan deras disertai angin kencang di Banjarnegara, Jawa Tengah mengakibatkan atap bangunan terbang. Sementara itu hujan deras di Lebak, Banten mengakibatkan tanah bergerak. Subhanallah. Inilah video amatir saat hujan deras disertai angin kencang tiba-tiba menerbangkan atap bangunan di Jalan Utama Nasional, Desa Gumiwang, Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu sore. Atap yang terbawa angin tersebut nyaris menimpa mobil yang tengah melintas.
Derasnya hujan dan angin kencang membuat beberapa pengendara motor dan mobil menepi menghindari kecelakaan lalu lintas dan pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tadi kita dari rumah mau ke Banjar, cuma di jembatan sana udah angin gede banget, pohon udah pada rubuh. Kita berhenti kan, takut ke bengkel. Pas di sini angin tambah gede lah, yang di sana itu atap warung makan itu sama rumah terbang semua. Nah, kendaraan lagi ramai juga dari sana kan, padat. Ini pada kena kendaraan tadi. Subhanallah. BPBD Banjarnegara mengimbau warga untuk lebih berhati-hati saat melintas di jalan rawan bencana. Selain ancaman angin kencang, 75% wilayah Banjarnegara juga merupakan zona merah rawan pergerakan tanah. Sementara itu, 9 rumah di Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cilelel, Lebak, Banten alami rusak parah akibat tanah bergerak. 4 dari 9 rumah alami rusak parah, di mana lantai dan tembok retak, sebagian dapur rumah bahkan ambruk. Tanah bergerak juga membelah akses jalan hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Lebak merelokasi tempat tinggal baru ke kawasan yang lebih aman. Peristiwa tanah bergerak terjadi pasca diguyur hujan deras. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, dan Lebak, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korya Karnawati mengungkapkan potensi cuaca ekstrim bisa terjadi hingga pertengahan Desember. Dwi Korita mengatakan wilayah Sumatera dan Jawa dari bagian tengah sampai selatan saat ini sedang mengalami puncak musim hujan, pemirsa. Selanjutnya puncak musim hujan terus bergerak dari wilayah bagian tengah ke utara, dari Kalimantan dan Sulawesi. Munculnya sirkulasi siklonik diperkirakan akan memperparah peningkatan curah hujan. Memang sudah menjelang ke puncak, karena puncak musim hujan. Karena sebagian wilayah Sumatera dan juga terutama di Jawa, dari tengah sampai selatan, itu mengalami puncak musim hujan di bulan Desember. Nanti di bulan Januari bergerak puncak musim hujan dari Jawa bagian, ini bicara tentang Jawa ya, dari tengah ke utara. Demikian juga nanti di bulan Januari semakin banyak wilayah yang mengalami puncak musim hujan. Misalnya di Kalimantan, ya, di Sulawesi, ini di Sumatera sudah lebih dahulu, ya. Jadi saat ini memang saatnya untuk mengalami peningkatan intensitas atau curah hujan sebagaimana yang telah diprediksi oleh BMKG sejak bulan Oktober. Jadi memang, namun ini baru awal. Apalagi muncul beberapa sirkulasi siklonik. Ini yang munculnya hanya selama beberapa hari, gitu ya, sesaat selama beberapa hari. Itu memperparah peningkatan curah hujan yang ada. Kalau saat ini terutama yang harus diwaspadai itu selain Sumatera bagian selatan loh sekarang. Tadinya kan utara. Iya, sekarang sudah bergerak ke arah selatan. Kemudian juga di Jawa bagian selatan, tengah ke selatan saat ini. Karena ini Desember, itu mengalami puncaknya di wilayah Jawa bagian selatan. Nah, sampai juga perlu diwaspadai Bali. Jadi sekarang ini yang selatan-selatan dulu ya. Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Ini perlu mewaspadai paling tidak selama sepekan ke depan. Maksud saya di DKI, di Jabodetabek, ini kan sebetulnya puncaknya di Januari. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono ingin melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi. Menurut AHY, banyak daerah transmigrasi yang infrastrukturnya tertinggal. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono ingin melakukan revitalisasi kawasan transmigrasi. Saat ini Kementerian Transmigrasi memetakan ada 45 kawasan transmigrasi yang harus direvitalisasi. Salah satu daerah transmigrasi yang menjadi sorotan ialah daerah Timur Indonesia. Mengatasi ketertinggalan infrastruktur, AHY akan berkolaborasi dengan Program Komponen Cadangan atau KOMCAT
Tentara Republik Indonesia. Kerjasama dengan Komcat dilakukan untuk mendukung persiapan infrastruktur dan penataan kawasan permukiman. Pembenahan, penataan, revitalisasi agar berbagai kawasan transmigrasi yang sudah eksis selama ini semakin baik kondisinya, semakin berkualitas dan tentunya masyarakatnya semakin sejahtera. Ini pendekatan baru atau paradigma yang harus kita kembangkan. Jadi bukan pada kuantitas perpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah yang lain, tetapi bagaimana kualitas kehidupan itu bisa segera kita tingkatkan, baik yang datang dari suatu lokasi maupun yang sudah berada dalam lokasi tersebut. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba makan bergizi gratis di sekolah di Bogor, Jawa Barat. Uji coba penerapan program makan bergizi gratis juga mulai dilaksanakan di sejumlah daerah. Ditemani sejumlah kepala desa Kabupaten Bogor, Wapres Gibran memantau program makan bergizi gratis di Muhammadiyah Boarding School. Menu makan bergizi gratis terdiri dari nasi, lauk daging, sayur, hingga susu senilai Rp11.000 per porsi. Gibran mengatakan program makan bergizi gratis akan terus dikawal untuk menjamin kebutuhan gizi para siswa. Ada ayam, tahu, telur, sayur, pisang. Ya. Ada susu juga. Ada susu juga ya. Itu per paketnya 10.000 itu Mas atau 10.000 apa gimana Mas? Berapa tadi? 11. Oh, 11.000 ya. Antusias siswa-siswi gimana Mas? Ya, hari ini luar biasa sekali. Yang jelas kita akan mengawal terus program-program ini dan yang namanya makan bergizi gratis itu ada juga di pesantren-pesantren dan karena ini sudah menjadi kegiatan rutin ya Pak ya, 3 kali sehari ya, mungkin nanti ke depan akan ada sedikit stimulan lah untuk pondok-pondok. Yang penting kebutuhan gizinya terpenuhi dan karena di sini anak-anaknya tinggal di asrama atau dormitori, ya mereka nanti harus mendapatkan perhatian khusus dan terutama tadi edukasi kebencanaannya. Sementara itu, Bakamla RI menggelar kegiatan makanan bergizi gratis di SD Negeri 04 Kota Bengkulu. Kegiatan ini diikuti oleh 238 murid dan puluhan guru. Kepala Bakamla RI, Laksamana Madya Ivan Syah pun ikut larut dalam kegiatan ini karena merupakan alumni sekolah ini. Kepala Bakamla bersama para murid dan guru ikut makan bersama. Uji coba program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar ke kalangan siswa, namun juga ibu hamil dan balita. Program makanan bergizi gratis yang digelar oleh pemerintah Kota Depok akan menjangkau lebih dari 2.000 balita serta 300 ibu hamil di 38 puskesmas Kota Depok. Pemberian makanan tambahan ini akan memakai bahan pangan lokal yang kaya gizi dengan memanfaatkan pengadaan dari toko daring. 2 protein hewani ya pada setiap pemberian makanannya, baik itu dalam bentuk kudapan maupun dalam bentuk makanan lengkap. Demikian juga pada ibu hamil juga kita berikan 2 sumber protein hewani. Berdasarkan data yang ada, kami pilih mana yang harus dapat di tahun 2024 ini, dan juga kita bekerja sama dengan kader kesehatan dalam melakukan pendistribusian makanan tersebut. Program makan bergizi gratis diharapkan mampu memberdayakan ekonomi dari pedesaan, kecamatan, hingga naik ke tingkat nasional. Presiden Prabowo Subianto mengklaim makan bergizi gratis bisa membuat peredaran uang mencapai triliunan rupiah di daerah. Di tingkat desa diperkirakan uang beredar sebesar 8 miliar rupiah per tahun karena program makan bergizi gratis. Makan bergizi juga hal yang strategis. Dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah, saudara-saudara.
PT Kereta Api Indonesia melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut lonjakan penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru, termasuk menyediakan 700.000 tiket tambahan. Sementara itu di Cilegon, Banten, pengelola jasa angkutan penyeberangan di Cilegon, Banten menyiapkan 67 kapal Ro-Ro. Begitu juga pihak Terminal Terpadu Merak menyiapkan 150 armada bus dan 30 bus cadangan untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang. Jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta telah mempersiapkan tiket tambahan sebanyak 700.000 tiket. Hingga saat ini 200.000 tiket sudah terjual untuk momen libur Nataru. Selain itu, Daob 1 Jakarta juga telah menyediakan 17 kereta tambahan. KAI Pusat telah menetapkan untuk masa angkutan Natal 2024 Tahun Baru 2025 mulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025. Ini momen ini sudah pernah kita lakukan tiap tahunnya. Namun kesiapan-kesiapan memang harus kita lakukan, diantaranya adalah pemeriksaan, pengecekan kaitannya dengan sarana kemudian prasarana. Untuk memperlancar proses perjalanan para calon penumpang, PT KAI Indonesia telah menerapkan sistem verifikasi wajah sehingga penumpang tidak perlu menunjukkan identitas atau kartu kereta sebelum melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Henry Aprila, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Beberapa jelang Natal, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 Banten menyiapkan 150 armada bus dan 30 bus cadangan untuk melayani para penumpang. Armada bus ini disiapkan untuk mengangkut para penumpang menuju sejumlah kota-kota besar di Pulau Jawa, termasuk wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Kepala Terminal Terpadu Merak, Alam Suryawijaya, memprediksi kenaikan pemudik di momen Nataru mencapai 6% dibandingkan hari biasa. Selain armada bus, fasilitas penunjang untuk kebutuhan di ruang tunggu Terminal Terpadu Merak juga telah disiapkan. Untuk kesiapan anggota, kita sudah menyiapkan sekitar 70 anggota. Untuk kendaraan bus yang ada di Terminal Terpadu Merak itu, kita sudah memaksimalkan untuk persiapan sekitar 150 kendaraan untuk standby pada saat angkutan Nataru. Sementara Dirjen Perhubungan Laut juga telah memastikan kesiapan seluruh kapal penyeberangan yang akan melayani pengguna jasa di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru di lintasan Merak, Bakahuni. Termasuk pemeriksaan atau uji petik 47 kapal dari 67 kapal Ro-Ro yang disiapkan. Selain itu, pihaknya juga telah memastikan posisi sandar kapal di luar dermaga Pelabuhan Merak telah aman. Sementara Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryoseto akan melakukan rekayasa lalu lintas saat terjadi musibah banjir di musim penghujan di jalur Lingkar Selatan menuju Pelabuhan Pelindo. Ya nanti kita sesuaikan ya. Kalau nanti memang jalur JJS ini banjir, tentunya kita akan melakukan rekayasa lagi ya. Dan kendaraan akan kita masukkan di sini termasuk yang kendaraan roda 2. Diimbau pengelola jasa angkutan penyeberangan di Pelabuhan Merak tetap waspada saat melakukan pelayaran menuju Pulau Sumatera, mengingat potensi cuaca buruk di perairan Selat Sunda sewaktu-waktu bisa terjadi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Bovendigul, Papua Selatan dibakar massa. Aksi pembakaran ini adalah buntut kekecewaan hasil seleksi CPNS yang dinilai tidak berpihak ke orang asli Papua. Bertahun ke tahun begini. Kobaran api membakar bangunan kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan akibat dirusak dan dibakar massa. Aparat TNI Polri yang berada di lokasi tidak mampu berbuat banyak karena banyaknya massa. Setelah membakar kantor BKPSDM, massa kembali berulah dengan membakar kantor Bupati Bovendigul. Kericuhan dipicu kekecewaan para pencari kerja yang tidak lolos seleksi penerimaan CPNS yang dinilai tidak berpihak pada orang asli Papua, khususnya putra-putri asli Kabupaten Bovendigul.
Kejadian bermula sekitar 20 orang berdemo di depan kantor BKPSDM. Massa pun datang dengan membawa panah, parang, dan balok, kemudian dilakukan perusakan dan membakar kantor BKPSDM serta kantor Bupati Bovendigul. Dalam waktu singkat, kobaran api menyebar cepat dan melahap seluruh bagian bangunan. Massa meminta kepala daerah untuk bertanggung jawab atas hasil seleksi CPNS yang dinilai merugikan orang asli Papua. Massa juga mengancam jika tidak dapat bertemu dengan kepala daerah dan menjelaskan secara transparan, akan kembali turun ke jalan dan membakar fasilitas kantor pemerintah lainnya dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan, Muhammad Syahril Muslimin melaporkan. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok kembali naik harga di sejumlah pasar ibu kota. Kenaikan harga diantaranya terjadi pada komoditas minyak goreng hingga telur. Harga sejumlah bahan pokok terus mengalami kenaikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Di Pasar Senen, Jakarta, harga minyak goreng kemasan premium rata-rata mengalami kenaikan sebesar 2 hingga 3.000 rupiah. Sementara harga minyak goreng subsidi pemerintah atau minyak kita yang semula memiliki harga eceran tertinggi Rp14.000, kini sudah melonjak di kisaran Rp17.000. Telur ayam juga mengalami kenaikan signifikan, menembus Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga minyak dan telur sudah terjadi 3 hari belakangan. Minyak dari 35 sekarang 38. Itu untuk yang minyak yang premium gitu. Kalau untuk yang minyak kita gitu ada nggak, Bang? Ada, cuma naik juga itu. Dari 15 sekarang ke 17. Selain minyak goreng dan telur, kenaikan juga menyasar pada bumbu dapur. Bawang merah dan putih harganya kini mencapai Rp45.000, sementara cabai merah mencapai Rp50.000. Adapun tomat melonjak hingga Rp22.000 per kilogram. Kenaikan harga bahan pokok ini tentu dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Sejumlah warga terpaksa mengurangi jumlah pembelian agar kebutuhan tetap terpenuhi. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara itu, pengajuan permohonan sengketa Pilkada 2024 di sejumlah daerah masih berlangsung. MK telah menetapkan batas waktu pengajuan permohonan hingga 18 Desember 2024. Hingga kini jumlah gugatan Pilkada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi mencapai 276 perkara. Rinciannya adalah gugatan pemilihan gubernur ada 15 perkara, wali kota 47 perkara, pemilihan bupati 214 perkara. Dari 15 perkara, pemirsa, calon-calon dari PDI Perjuangan di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Timur kompak melaporkan hasil pilkada ke MK. Masyarakat juga bisa memantau penanganan perkara pilkada serentak di situs mkri.id. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi resmi menutup pendaftaran gugatan untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk Pilkada Jakarta 2024. MK memberikan batas waktu bagi yang ingin mendaftarkan hingga Rabu malam. Ya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono dan pasangan calon nomor urut 3 Dharma Pengrekun Maksud kami nomor urut 2 Dharma Pengrekun Kunwardana batal mengajukan gugatan Pilkada Jakarta ke MK. Hingga Rabu kemarin pukul 23.59 pendaftaran gugatan PHPU Pilkada Jakarta secara resmi sudah ditutup. Berdasar hasil pleno penetapan hasil suara Pilkada Jakarta yang dikeluarkan KPU Provinsi Jakarta, pasangan calon Pramono Anung Ranokarno meraih suara terbanyak. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengucapkan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan 2. Pramono juga menyampaikan Pilkada Jakarta bisa menjadi role model bagi demokrasi Indonesia. Ya, saya secara pribadi, baik pasangan 01 maupun 02 yang tidak menyampaikan gugatan ke MK mengucapkan terima kasih. Artinya Jakarta segera bisa konsentrasi untuk berbenah. Karena memang kondisi sekarang juga bukan kondisi yang baik-baik saja. Karena kalau lihat peristiwa dunia, ekonomi dunia, tekanan dunia sekarang ini pasti cepat atau lambat juga akan dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta. Kalau politiknya belum segera settle, pasti ada dampaknya. Sehingga dengan demikian saya mengucapkan terima kasih. Dan pemilihan gubernur di Jakarta kali ini adalah pemilihan yang tingkat tensi politiknya itu paling rendah.
tensi politiknya. Sehingga dengan demikian kita semua patut bersyukur seperti yang saya sampaikan di awal, politik kami dan saya juga yang lainnya, politik riang gembira itu bisa terwujud dalam waktu ketika pelaksanaan kampanye, sosialisasi sampai dengan penyoblosan, bahkan sampai perhitungan praktis di Jakarta tidak ada peristiwa yang berarti. Jadi saya melihat Jakarta bisa menjadi role model demokrasi yang ada di Indonesia. Setelah mendapatkan hasil hitung suara untuk pemilihan Bupati Pemalang, calon Bupati Pemalang nomor urut 1 Vicky Prasetyo mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, pemirsa. Mahkamah Konstitusi menerima sejumlah gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah 2024, tak terkecuali sejumlah pesohor yang ikut kontestasi namun dinyatakan kalah. Calon Bupati Pemalang yang juga selebritas Vicky Prasetyo adalah salah satunya, di mana calon Bupati Pemalang yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan ada indikasi kecurangan yang menyebabkan dirinya kalah dalam pemilihan. Gugatan dilayangkan pada 6 Desember kemarin. Vicky Prasetyo juga turut hadirkan sejumlah bukti seperti foto amplop dengan gambar salah satu pasangan calon. Dan untuk membahas lebih jauh, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan calon Bupati Pemalang pada Pilkada 2024 lalu, Vicky Prasetyo. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Vicky, apa kabar Bang? Ya, Alhamdulillah, baik. Mas Yudi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih bergabung di Sindo Prime. Bang, saya baca apa yang Anda sampaikan ya. Revolusi kita lanjutkan, panjang umur perlawanan. Mungkin kita awali dulu maksudnya gimana ini, Bang? Ya, kontestasi pilkada sudah terjadi, sudah berlangsung. Namun berbagai macam hal pastinya tanpa menghormati pemenang, kita punya hak apabila ada hal yang kita yakini atau duga itu bisa menjadi muatan materi yang bisa kita bawa untuk menjadi gugatan di MK. Kami bersama tim kuasa hukum bahwa perlawanan tidak boleh berakhir, revolusi tidak selesai begitu saja walaupun kontestasi pilkadanya selesai, tapi kita tetap akan terus memperjuangkan semua apapun. Saya melihat di postingan Anda, di mana menjadi salah satu pertimbangan mengajukan gugatan sengketa Pilkada Pemalang, dan Anda juga berterima kasih kepada rakyat yang tidak mau suaranya dibeli Rp50.000. Itu betul demikian? Ya, mungkin bukan hal yang lumrah lagi ya, money politik itu terjadi hampir rata di setiap daerah. Tapi saya hanya momen mungkin segelintir kecil yang saya bisa menyampaikan bahwa nilai kemanusiaan itu lebih tinggi daripada nilai amplop senilai 50.000, 100.000 ataupun lainnya gitu. Jadi kita harus bisa sebagai pemimpin itu ya berusaha tidak merusaklah demokrasi ini dengan hal-hal seperti itu. Buat apa ada spanduk terpampang dilarang, spanduk terpampang tidak boleh melakukan money politik atau lainnya. Tapi ternyata fakta di lapangan itu terjadi dengan begitu masif gitu loh. Jadi saya hanya menyampaikan suara. Saya mendapatkan 121.000 orang. Ternyata dari suara saya di Kabupaten Pemalang yang memang punya nurani, punya integritas demokrasi gitu loh. Jadi kalau kita semuanya para calon-calonnya mampu bisa mengkampanyekan ini, jadi yang kita unggulkan adalah programnya gitu. Programnya, tentang kemajuannya, tentang kesejahteraannya. Kalau semua diawali dengan nominal, pasti akan menjadi nilai bisnis nantinya yang dia mau nggak mau akan ada hasrat untuk ingin cepat-cepat mengembalikan anggaran apa yang udah dikeluarkan gitu loh. Dari awal saya yakin ini sebuah politik yang tidak sehat menurut saya, walaupun ini menjadi sebuah hal budaya juga di beberapa daerah-daerah yang pragmatis, tapi saya berusaha untuk melawan arus besar ini gitu. Mungkin tidak berdampak sekarang, tapi 5 tahun akan datang saya yakin bahwa pemilih-pemilih Indonesia khususnya itu bisa memilih dengan rasional yang baik, terserah pilihannya apa. Jadi tidak dipatokkan dari segi nominal. Kalau faktor finansial yang menjadi penentu dalam kemenangan pilkada, ya kita tender aja pilkadanya.
siapa yang nawar paling tertinggi, ya dia yang menang gitu loh. Jadi tidak mengorbankan kontestasi ataupun kompetisi yang keluar uang negara besar gitu. Itu aja sih maksud saya, pandangannya sih. Baik, karena memang yang namanya demokrasi, apa yang disampaikan Bang Vicky ini tentu sangat penting untuk disuarakan ya. Bang Vicky, sebelum kita lanjutkan, kita simak terlebih dahulu informasi mengenai popularitas yang dimiliki sederet selebritas pemirsa. Ini menarik perhatian sejumlah partai politik mengusung mereka dalam pertarungan pilkada. Namun beberapa harus rela menelan pil kekalahan, dan kami rangkum deretan selebritas yang kalah dalam pilkada berikut ini. Pilkada 2024 diwarnai deretan selebrita, mulai dari penyanyi hingga para pemain peran. Popularitas yang dimiliki menjadi salah satu faktor yang membuat deretan selebritas ini dilirik partai politik untuk turut serta dalam pertarungan pemilihan kepala daerah. Namun rupa-rupanya, popularitas saja tak cukup kuat dijadikan sebagai faktor penentu kemenangan. Terbukti, sederet nama selebrita ini harus berlapang dada menerima kekalahan. Yang pertama, Krisdayanti. Pelantun tembang menghitung hari ini harus rela kalah dengan perolehan akhir 20,10% suara dalam pemilihan wali kota Batu. Diva Indonesia ini hanya memperoleh 26.234 suara dari total 130.528 suara sah yang masuk. Kedua, Ronald Surapraja. Komedian yang dampingi JJ Wiradinata dalam Pilgub Jabar ini juga harus menelan pil kekalahan untuk kedua kalinya setelah sebelumnya sempat gagal dalam pemilihan legislatif dari Dapil Jabar 11. Ketiga, Vicky Prasetyo. Selebrita yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa untuk maju dalam pemilihan Bupati Pemalang ini mendapatkan perolehan 19,39% atau 121.158 suara di Pemalang. Dalam perjalanannya, Vicky Prasetyo ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas hasil yang ia terima. Pesohor yang memiliki popularitas tinggi nyatanya tak bisa menjadi faktor utama untuk menangkan pilkada. Baik Bang Vick, terima kasih sudah menunggu. Kita lanjutkan. Saya penasaran gini Bang Vicky, sebelum berkontestasi di Pilkada Pemalang, ada nggak Bang Vicky yang sudah mengingatkan mengenai hal-hal seperti ini yang mungkin harus diantisipasi terjadi, tapi ternyata sekarang Anda alami? Kita itu ada lembaga survei. Kita survei kita peringkat pertama, ya, objektif dari responden 400 orang itu lumayan lah sebagai barometer kita, bahwasannya analisa politik menurut saya bahwa jargon revolusi Pemalang yang mungkin udah bertahun-tahun, berperiode-periode kita dalam hal keterpurukan, bahkan kita peringkat nomor 35 Kabupaten Pemalang itu dari kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah, tingkat sumber daya manusianya paling terpuruk dan paling terakhir. Jadi dengan kita bangkitkan rasa, bangkitkan keinginan untuk membangun lebih baik Pemalang, sekarang kita exposure-nya kita ledakan, kita kita benar-benar terkenalkan Pemalang semuanya dengan berbagai macam hal konsep kita. Menurut kita itu ada di klimaks saat kita kampanye, terbukti lapangan kita tuh sampai nggak cukup, orang-orang yang berdatang kan tanpa dikondisikan itu datang semuanya, puluhan ribu orang itu datang ke situ gitu loh. Nah, cuma ya strategi-strategi memang kita tidak tidak menyiapkan lebih jauh gitu loh tentang bahwa saya pikir doktrin ataupun mengajak demokrasi untuk punya integritas itu bisa dengan mudah, ternyata masih berjuang. Dan saya yakin sih pada suatu momen konsep bahwa revolusi dimulai dari diri kita sendiri untuk tidak bisa dibungkam hak demokrasi kita dengan angka-angka 50.000 ataupun senilai lainnya. Saya menyuarakan bahwa nilai demokrasi hak pilih manusia itu lebih tinggi daripada nilai uang itu, karena itu akan mempengaruhi tentang anak-anak dia ke depannya, cucunya, semuanya. Nah, konsep ini saya selalu akan menyuarakan. Terlebih nanti bisa berhasil atau tidak, cuma saya ada yakin bahwa
suatu saat nanti konsep ini akan bisa berhasil, Mas Yudi. Menarik sekali berbicara mengenai demokrasi bersama Bang Vicky. Izin nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih Bang Vicky sudah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Gol dari Kadek Arel ternyata dibalas dengan begitu cepat oleh Laos. Ya, pemain timnas Indonesia telah mengantongi 3 poin di tangan dan bakal telah menghadapi Laos saat ini pemirsa di Stadion Manahan Solo. Di atas kertas sebenarnya Indonesia punya peluang lebih besar mengalahkan Laos. Tapi ya faktanya hingga menit sekarang Indonesia masih tertinggal 2-1. Ada Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Selamat malam. Assalamualaikum Bung Anton. Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih Bung, ini diganggu sambil nonton timnas. Kita lihat ada hasil yang sebenarnya jarang-jarang saya lihat sih dari timnas ya Bung Anton. Ketinggalan 2-1 sekarang ini. Apa yang terjadi ya Bung kalau Anda lihat? Ya agak mengejutkan ya sebetulnya 2 gol yang menurut saya itu gol mudah dari Laos ya. Kalau sepengetahuan saya memang ada perubahan di lini belakang kan. Dan kelihatan betul Kadek Arel ini agak kikuk gerakannya ya, mungkin ya kurang jam terbang. Tapi memang ini kan sebagian besar adalah pemain-pemain U22 yang lama tidak berkumpul, lama tidak main competitive matches. Kemudian mereka hanya berkumpul kurang lebih mungkin 3 minggu ya full. Dan memang chemistry-nya kan ketika menang lawan Myanmar pun chemistry-nya belum kelihatan meskipun menang ya. Tapi memang kalau kita lihat di 10 menit babak pertama tadi memang kelihatan lini belakang komunikasinya sangat-sangat buruk. Dan itu yang mengakibatkan 2 gol tercipta dari Lao. Yang Lao ini kan sepanjang pertemuan dengan Indonesia nggak pernah menang ya. Terakhir tahun 2012 aja kan imbang 2-2, itu pun karena Indonesia sudah lolos yang saya ingat ya. Jadi memang hanya di babak grup dan tidak menentukan apa-apa waktu itu. Tapi sekarang harusnya sih bisa mencetak lebih banyak gol lagi ya, karena sudah ketinggalan 2 harusnya sih full menyerang, karena formasinya juga formasi serang kan 3-4-3. Jadi itu formasi yang sangat ofensif dan harusnya sih bisa bikin gol lebih banyak daripada Laos. Satu hal yang menarik untuk dibahas tentang pemain-pemain yang kemarin mainnya lumayan atau bagus lah ya melawan Myanmar, belum dimainkan dari menit awal. Asnawi yang kemarin membuat gol saat ini dicadangkan. Victor Detan dan Robby Darwish juga tidak bermain dari menit awal. Kemudian Dava menggantikan Cahya Supriyadi. Sebenarnya maksud dari Sinteyong ini apakah ini adalah sebuah eksperimen, jadi masih belum menemukan bentuk tim U22 di AFF ini atau gimana Bung? Sebetulnya pertandingan babak kedua melawan Myanmar itu sebetulnya bentuknya udah kelihatan kan. Waktu Detan masuk, Asnawi masuk, itu kan formasi serangannya lebih intens. Saya menduga Detan akan dimainkan lebih awal, bahkan juga Asnawi. Tapi saya nggak ngerti apa yang di dalam pikiran Sintayong ya. Bahkan kiper pun diganti gitu. Di lini belakang pun ada pergantian pemain yang menurut saya cukup signifikan, sehingga memang terakhir kelihatan betul komunikasinya nggak jalan. Tapi sebetulnya saya yakin sih dia udah punya backbone-nya. Cuma mungkin karena pertandingan kan Indonesia masih akan ketemu Filipina, masih akan ketemu Vietnam. Jadi mungkin dirotasi ya. Tapi menurut saya sepengetahuan saya memang tim ini belum punya chemistry yang benar-benar teraduk ya, yang benar-benar sudah ngeblending gitu. Nah ini yang saya lihat mungkin Sintayong juga masih nyari-nyari, tapi sih saya yakin ya dia tidak meremehkan lah, dia memang harus melakukan rotasi, tapi mungkin memang ada sedikit miskomunikasi juga di lapangan, sehingga kemudian terjadi kesalahpahaman yang berbuah gol. Tapi harusnya sih babak ini mungkin setelah 20 menit atau 30 menit harusnya bangkit ya. Karena kualitas pemain Indonesia sih saya yakin jauh lebih bagus daripada Laos. Yang sepanjang sejarahnya memang nggak maju sepak bolanya, kan paling tertinggal memang di Asia Tenggara. Sama satu lagi Bung Anton, yang kerap disampaikan adalah regenerasi, sehingga menurunkan mayoritas pemain U22 ya, pemain muda di ajang ini. Tapi bukankah ekspektasi publik boleh ya berharap bahwa kita nggak pernah juara di AFF ini? Nah itu apakah menjadi pertimbangan Sinteyong? Ya kalau regenerasi menurut saya setuju dengan regenerasinya ya, karena kan memang Indonesia ini harus mengandalkan pemain-pemain yang
bisa di-breeding sendiri di liga domestik ya. Bukan apa-apa, ini kan sebetulnya kekayaan Indonesia yang paling banyak itu kan sebetulnya SDM kita di sepak bola itu. Kalau mereka dibina dengan serius kan bisa menghasilkan pemain-pemain yang bagus gitu. Oh ya, Bung Anton, ini timnas ternyata sudah mencetak gol juga melalui Ferrari sepertinya. Skor 2-2. 2-2 ya, saya berharap sih mereka bisa mencetak gol lebih banyak lagi ya. Karena kalau dari sisi kualitas kan seperti yang saya katakan tadi, ini yang U22 ini kan sebenarnya banyak yang sudah dipegang Sintayong juga. Banyak yang sudah berkiprah di level internasional meskipun jam terbangnya masih sangat minim. Kecuali beberapa yang senior ya seperti Asnawi, Marcelino, Pratama Arhan. Yang lain menurut saya harus diberi jam terbang. Dan ini memang kesempatan terbaik ya. Di AFF ini di level internasional, meskipun kelasnya hanya AFF, tapi tetap kan eventnya event internasional. Jadi itu memberikan pengalaman yang berharga lah. Saya harap sih mereka terus berkembang sesuai dengan kemampuannya dan Sintayong bisa menurunkan semua ilmunya kepada pemain-pemain ini. Ini sambil juga memantau, sebenarnya tadi ada gol yang diciptakan, tapi entah apakah sekelimit ini menjadi pertimbangan yang tidak jadi golnya. Ya kita tunggu saja ya, Bung Anton, seperti apa lengkapnya. Yang jelas saat ini Indonesia tengah berjuang karena kebobolan 2 gol lebih dulu dari Laos. Terakhir mungkin Bung Anton Sanjoyo, ekspektasi paling realistis apa pada tim ini dengan mayoritas pemain muda untuk ikut di ajang AFF 2024 ini? Seperti ketika mengalahkan Myanmar, saya cukup kaget ya melihat penampilan mereka yang apik di babak kedua. Kalau Myanmar bisa dikalahkan dengan mayoritas pemain senior, harusnya sih kita bisa menghadapi Vietnam juga yang akan menjadi lawan terberat ya. Kalau menghadapi Vietnam bisa paling tidak draw atau bahkan bisa menang ya lawan Thailand atau siapapun nanti di babak knockout bisa sampai ke final. Saya berharap seperti itu. Ya memang ekspektasinya tidak harus juara lah karena menurut saya, karena U22 ini kan memang lagi cari pengalaman. Tapi kalau bisa juara, why not? Kenapa tidak gitu loh. Dan ini bisa menjadi sejarah juga kan. Bisa pertama kalinya menjadi juara AFF. Baik, Bung Anton, terima kasih atas waktunya. Kita doakan semoga saja Indonesia bisa bangkit ya dan juga bisa meraih kemenangan di pertandingan melawan Laos ini. Selamat malam, terima kasih. Sama, terima kasih. Ya, pemirsa, menghadapi Laos di Stadion Manahan Solo hari ini, saat ini Indonesia sebenarnya tampil percaya diri. Skuad Garuda juga punya rekor bagus menghadapi Laos di sepanjang Asian Cup atau Piala AFF, pemirsa. Timnas Indonesia akan menghadapi Laos dalam laga lanjutan Grup B ASEAN Cup 2024. Kedua tim akan bertanding di Stadion Manahan pada hari ini. Pelatih ST kemungkinan bakal menurunkan skuad terbaiknya untuk melawan Laos. Nama-nama pemain seperti Asnawi Mangkualam dan Rafael Struijk diprediksikan bakal menjadi starter. Peluang timnas menang dari Laos tentu bukanlah laga yang sulit. Apalagi timnas sukses meraih poin penuh usai menang tipis dari Myanmar di laga sebelumnya dengan skor 1-0. Sementara Laos telan kekalahan 1-4 dari Vietnam. Di atas kertas Indonesia diunggulkan dari Laos dengan rekor terbaiknya saat pertandingan sebelumnya di Piala AFF. Sejak pertemuan timnas di edisi pertama Piala AFF 1996, Indonesia meraih kemenangan telak 5-1. Dari total 7 pertemuan, timnas Indonesia mengantongi 6 kemenangan. Sementara Laos hanya menang imbang di tahun 2012 dengan skor 2-2. Timnas Indonesia di 4 pertandingan bahkan meraih kemenangan telak di tahun 2004, 2010, 2014, dan 2021. Duel Indonesia versus Laos akan berlaga di Stadion Manahan pada hari ini. Skuad Sintayong diprediksikan bakal tampil percaya diri bersama pemainnya yang mayoritas diisi pemain muda. Laga hari ini nanti menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk meraih poin di fase grup B ASEAN Cup 2024. Tim Liputan melaporkan.